Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, bersama saya, Pompe Sinulinga. Untuk berita pertama datang dari Presiden Joko Widodo memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo serta jajarannya ke istana. Presiden memberikan pengarahan secara langsung kepada Kapolri beserta jajaran Kapolres. Dalam arahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran lainnya di Istana Negara, beberapa hal yang disinggung Jokowi di antaranya soal pemberantasan judi online dan penyalahgunaan narkoba, lalu mengenai gaya hidup para anggota kepolisian. Menjadi catatan kami untuk kita tindak lanjuti. Yang pertama, tentunya kami seluruh jajaran institusi Polri mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada kami terkait dengan beberapa upaya dalam mengawal kebijakan pemerintah seperti penanganan COVID, kemudian juga kegiatan-kegiatan dalam mengawal bantuan sosial dan bantuan-bantuan pemerintah lain, dan juga kegiatan-kegiatan yang tentunya berdampak kepada tingkat kepercayaan publik yang sempat menjadi salah satu peringkat tertinggi untuk APH. Namun karena ada peristiwa FS dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif, maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah. Oleh karena itu, arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami: pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, respon cepat, dan kita memiliki sense of crisis di tengah situasi yang sulit ini, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya Harkamtibmas dan penegakan hukum seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tentunya kita semua juga sepakat bahwa hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup, hal-hal yang bersifat pelanggaran, tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden, dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu. Untuk berita kedua, Kapolri memastikan bahwa Teddy Minahasa terlibat dalam jaringan jual beli narkoba. Melihat ada keterlibatan Teddy Minahasa, Polri langsung melakukan penjemputan dan penangkapan terhadap Teddy. Teddy Minahasa sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat sejak 25 Agustus 2021. Ia kemudian ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta. Karena penunjukan tersebut, Kapolri pun mengajukan pembatalan. Teddy Minahasa pun telah diamankan Divisi Propam Polri. Beberapa hari yang lalu, Polda Metro melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi berpangkat bribka dan juga
anggota polisi berpangkat Kompol, jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut, saya minta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ, kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen TM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen TM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Dirjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadif Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PPDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil, ataukah Polri, bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan. Dan berita yang terakhir, tim gabungan independen pencari fakta melaporkan hasil investigasi dari tragedi Kanjuruhan. Dalam catatannya, disampaikan bahwa pengurus PSSI dan sub-sub organisasinya harus bertanggung jawab. Hal ini disampaikan Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD, usai sampaikan laporan kepada Presiden Jokowi. TGIPF meminta pengurus PSSI dan sub-sub organisasinya harus bertanggung jawab. Mahfud mengatakan, tanggung jawab itu berdasarkan pada aturan-aturan resmi yang secara hukum juga bertanggung jawab secara moral. Dari hasil pemeriksaan kami, semua stakeholders saling menghindar dari tanggung jawab. Semua berlindung di bawah aturan-aturan dan kontrak-kontrak yang secara formal sah. Nah, oleh sebab itu, kami sudah menyampaikan kepada Presiden semua yang kami temukan dan semua rekomendasi untuk semua stakeholder, baik yang dari pemerintah, PUPR, Menpora, Menkes, dan sebagainya, sudah kami tulis satu persatu rekomendasinya di dalam 124 halaman laporan. Nah, kemudian di dalam catatan dan rekomendasi kami juga disebut, jika kita selalu mendasarkan diri pada norma formal, maka semuanya menjadi tidak ada yang salah. Karena yang satu mengatakan aturannya sudah begini, sudah kami laksanakan. Yang satu bilang saya sudah kontrak, saya sudah sesuai dengan statuta FIFA, gitu. Sehingga di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Bertanggung jawab itu pertama berdasar pada aturan-aturan resmi, yang kedua berdasar moral. Karena tanggung jawab itu kalau berdasar aturan itu namanya tanggung jawab hukum. Tapi hukum itu sebagai norma seringkali tidak jelas, seringkali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab atas hukum itu apa? Solus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada. Dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat publik tertindak. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Pompes Sinulinga pamit undur diri. Jangan lupa di like, di komen, serta subscribe YouTube Kompas TV.